Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin tahirin wa ashabihi al-muntajabin. Berkenaan dengan ibadah haji, kita akan membacakan hadis-hadis tentang keutamaan ibadah haji, terutama tentang keutamaan orang yang haji. Kedua, tentang pahala orang yang berangkat melakukan perjalanan untuk menunaikan ibadah haji. Yang ketiga, tentang posisi haji sebagai tamu-tamu Allah. Kemudian tentang pahala orang yang menjaga kepentingan orang yang haji itu pada rumahnya dan pada keluarganya. Kemudian tentang orang yang memberi bekal dan memberi bantuan kepada orang yang haji. Selanjutnya tentang memberikan salam kepada orang yang kembali dari haji. Dan terakhir tentang orang-orang yang menghajikan orang lain atau yang menserikatkan di dalam hajinya pahala bagi orang lain. Kalau ada waktu kita akan membicarakan syarat-syarat diterimanya haji. Jadi sebelum itu kita akan mulai dengan orang-orang yang meninggalkan ibadah haji karena satu urusan atau karena hal-hal yang lain. Sekarang saya bacakan hadis-hadisnya saja. Namun abdin yu'athiru alal haji hajatan min hawaij dunya illa nazara ilal muhalliqina qad insarafu qabla an tuqda lahu tilkal hajah. Kalau ada seorang yang mendahulukan keperluan dunia dari ibadah hajinya, kalau seorang hamba mendahulukan keperluan dunia ketimbang hajinya, maka dia akan melihat orang yang baru pulang naik haji dalam keadaan muhalliqin, keadaan sudah bersyukur. Dia akan melihat orang-orang yang haji pulang dalam keadaan bersyukur dan keperluannya belum dipenuhi Allah Subhanahu wa taala. Qabla an tuqda lahu tilkal hajah, dan keperluannya tidak dipenuhi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sebuah hadis qudsi Tuhan berkata, "Inna 'abdan ahsantu lahu wa ajmaltu ilaihi falam yazurni fi hadzal makani fi kulli 5 sinin la mahrum." Ada seorang hamba, kata Allah, aku berbuat baik kepadanya, aku berikan rezeki yang banyak kepadanya. Wa ajmaltu ilaihi, aku perlakukan dia dengan indah, dengan baik. Kemudian dia tidak berkunjung kepadaku di tempat suci ini setiap 5 tahun sekali. Maka aku jadikan dia dari orang yang diharamkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat lain, kalau ada orang yang memiliki kecukupan, hartanya yang banyak, tetapi dia tidak pernah berhaji dan tidak melakukan haji, ma hubisa 'abdun an hadzal baiti illa bidzambin. Tidaklah seorang hamba tertahan tidak berkunjung ke Baitullah kecuali karena dosanya. Kemudian
Suatu hari dibacakan ayat Al-Quran di depan Abu Abdullah alaihi salam. Ditanya tentang maksud firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Kebetulan yang tanyanya adalah Abu Bakir. Abu Bakir adalah murid Imam Ja'far As-Shadiq yang buta. Tapi di kalangan saudara-saudaranya kaum muslimin, dia tidak disebut si buta. Demi penghormatannya, Imam Ja'far memanggil dia Abu Bakir, bapak dari anak yang melihat. Karena anaknya melihat, jadi disebut Abu Bakir. Abu Bakir ini buta. Ja'far memanggilnya Abu Bakir. Abu Bakir ini sahabat Imam Ja'far yang sangat dekat dengannya. Dialah orang yang ketika memasuki Masjidil Haram mendengar gemuruh suara orang yang haji, karena dia tidak bisa melihatnya. Dia berkata, Imam, ma aktsarul hujjaj, betapa banyaknya ini orang-orang yang haji. Kemudian kata Imam Ja'far, ma aqallal hujjaj wa ma aktsarud dujaj, betapa sedikitnya orang yang haji dan betapa banyaknya orang yang hanya sekedar berteriak-teriak saja. Ad-dujaj dari kata daj artinya raungan binatang. Mungkin kalau terjemahan yang agak bebas, betapa sedikitnya yang haji dan betapa banyaknya raungan-raungan binatang. Tentu saja Abu Bakir heran. Kemudian wajahnya diisap oleh Imam Ja'far. Yang buta ini jadi melihat. Tapi begitu dia melihat ke sekitar Ka'bah, dia lihat binatang-binatang. Al-Quradah, kata wal-khanazir, monyet-monyet, babi-babi, binatang-binatang buas, dan hanya beberapa orang yang kelihatan berkilau-kilau cahayanya, seperti kilat di sekitar itu. Cahayanya bersinar-sinar. Kata Imam Ja'far, yang bersinar-sinar itulah yang haji yang sebenarnya. Dan yang lain itu adalah binatang-binatang buas. Kata Abu Bakir, Imam, Anda sudah membuat saya ketakutan. Kemudian diisap lagi dan buta lagi. Kata Imam Ja'far, sebetulnya Allah tidak bakhil dengan rahmatnya kepadamu. Jadi dikembalikan lagi dia menjadi buta lagi. Karena Allah punya rencana yang lebih baik dari kita. Abu Bakir inilah yang meriwayatkan hadis yang saya bacakan sekarang ini. Sa'altu Abdullah alaihi salam an qaulillahi azza wa jalla man kana fi hadhihi al-a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Karena dia orang buta, dia terkejut membaca ayat Quran ini. Barang siapa yang di dunia ini buta, di akhirat juga akan buta dan akan sesat jalannya. Dia tanya kepada Abu Abdullah, malumlah dia buta, dia khawatir di akhirat juga buta juga. Maka kata Imam Ja'far, bukan buta itu yang dimaksud. Zalikal ladzi yusawwifu nafsahul hajja hatta ya'tiyahul maut. Yang dimaksud orang yang buta di dunia ini dan di akhirat nanti bakal buta dan sesat jalannya adalah orang-orang yang menangguh-nangguhkan ibadah hajinya sampai kemudian meninggal dunia sebelum dia sempat melakukan ibadah haji. Nah, dia akan menjadi buta pada hari kiamat. Kemudian kepada Abu Abdullah ditanyakan juga, Ara'aita ar-rajula at-tajira dzal mal hina yusawwifu al-hajja kulla am wa laysa yushghiluhu anhu illa at-tijara aw ad-dayn
Faqala la udra lahu yusawwiful hajj. Sawwafa artinya menangguh-nangguhkan. Itu asalnya dari kata saufa yang artinya akan. Jadi menangguh-nangguhkan. Ilam dan ada seorang pedagang punya harta, tapi setiap tahun dia tangguhkan ibadah hajinya, dan tidak ada yang menyebabkan dia menangguhkan ibadah hajinya selain kesibukannya berdagang dan utang-utangnya. Lalu berkata Abu Abdullah, tidak ada alasan baginya untuk menangguhkan ibadah haji. La uzra lahu yusawwiful hajj. In mata wa qad taraka al-hajj faqad taraka syari'ah min syara'il Islam. Kalau dia mati dan dia meninggalkan haji, dia sudah meninggalkan salah satu syariat Islam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man mata wa lam yahujja hajjatal Islam wa lam tamna'hu hajatun zahiratun aw maradun hadithin aw sultanun zalimun falyamut ala ayyi halin sya'a in sya'a yahudiyan aw nasraniyan." Wa qala rajulun ya Rasulullah man taraka al-hajj faqad kafar. Qala la walakin man jahada al-haqqa faqad kafar. Barang siapa yang mati dan dia tidak haji dan tidak mencegah hajinya itu kecuali kesulitan yang berat yang jelas-jelas, atau sakit yang menahan dia untuk pergi, atau penguasa yang zalim yang menahan dia untuk beribadah haji. Kalau tidak ditahan oleh itu semua kemudian dia mati, maka dia mati pada salah satu di antara yang dia Yahudian atau Nasranian. Dia mati sebagai Yahudi atau mati sebagai Nasrani. Kemudian seseorang bertanya, ya Rasulullah, apakah orang yang meninggalkan haji itu kafir? Tidak, dia tidak kafir. Tapi barang siapa yang menolak kebenaran, setelah kebenaran itu jelas baginya, dialah yang kafir. Nah, itu berkenaan dengan orang-orang yang menolak untuk menjalankan ibadah haji. Berdasarkan hadis-hadis ini, maka kepada orang yang kaya dan memiliki nafkah, maka paling tidak setiap 5 tahun sekali dia harus melakukan ibadah haji. Seperti kita sudah sebutkan tadi. Nah, sekarang saya ingin sampaikan di sini doa-doa yang akan membuat Anda, insya Allah kalau diamalkan doa-doa ini, Anda akan dianugerahi kesempatan untuk ibadah haji. Saya bacakan beberapa hadisnya. Man qara'a suratal hajj fi kulli salasati ayyamin lam takhruj sanatuhu hatta yakhruja ila baitillahil haram wa in mata fi safarihi dakhala al-jannah. Kalau seseorang membaca surat haji, ada surat haji kan dalam Al-Quran. Barang siapa yang membaca surat haji setiap 3 hari, tahun itu tidak akan berlalu sebelum dia sanggup berziarah ke Baitullahil Haram. Kalau dia meninggal dalam perjalanannya, dia masih surga. Jadi baca surat haji fi kulli salasati ayyam, pada setiap 3 hari. Man qara'a amma yatasa'alun lam takhruj sanatuhu idza kana yudminuhu fi kulli yawmin hatta yazura baitallahil haram insyaallah. Barang siapa yang membaca amma yatasa'alun, itu juz yang ke-30
amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Saya membaca amma yatasa'alun maksudnya seluruh surat amma yatasa'alun, bukan amma yatasa'alun titik. Dia tidak keluar tahun itu, tidak lewat tahun itu, sedangkan dia mendawamkan amma yatasa'alun itu setiap hari. Dia akan berziarah ke Baitullah Al-Haram insyaallah sebelum tahun itu berlalu. Ada orang Abdullah bin Al-Fadil Al-Hafini bertanya kepada Abu Abdullah alaihi salam, "Inna alayya daynan kathira wali yalin wala aqdiru ala al-hajji fa'alimni du'aan ad'u bihi." Saya ini punya utang yang banyak dan saya juga punya tanggungan keluarga sehingga saya tidak mampu haji. Fa'alimni ad-du'a, ajarkan saya doa yang dengan itu saya berdoa. Qul fi duburi kulli salatin maktubatin Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa qadi anni baina dunya wa baina al-akhirah. Bacalah salawat setelah salat yang diwajibkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa qadi anni baina dunya wa baina al-akhirah. Ya Allah, penuhilah, bayarkanlah untukku utang dunia dan utang akhirat. Aku bertanya kepadanya, adapun utang dunia aku sudah tahu. Amma bainu dunya faqad araftu. Sama bainul akhirah. Lalu apa hutang akhirat? Bainul akhirah al-hajj. Hutang akhirat itu haji. Di sini juga ada doa yang bisa Anda amalkan, yang agak panjang. Dalam riwayat disebutkan ud'u lil hajj fi layali syahri Ramadan ba'dal maghrib. Bacalah doa ini pada malam-malam Ramadan sesudah maghrib. Seluruh malam Ramadan ini sesudah maghrib. Doa ini berbunyi begini: Allahumma minka atlubu hajati wa man talaba hajatahu ila ahadin minan nas fa inni la atlubu hajati illa minka wahdaka la syarika lak. As'aluka bifadlika wa ridwanika an tusalli ala Muhammadin wa ahli baitih wa an taj'ala li fi ami hadha ila baitikal haram sabilan hajjatan mabruratan mutaqabbalatan zakiyatan khalisatan laka taqarrubuha khalisatan laka tuqirru biha aini wa tarfa'u biha darajati wa tarzuqani an aghudda basari wa an ahfadha farji wa an akuffa an jami'i maharimika hatta la yakuna 'indi shay'un ufiru min ta'atik wa khasyatik wal 'amali bima ahbabta wa tarki bima karihta wa nahaita anhu waj'al dhalika fi yusrin minka wa 'afiyatin wa awzi'ni shukra ma an'amta bihi alayya wa an as'aluka an taj'ala wafati qatlan fi sabilika tahta rayati Muhammadin nabiyyika ma'a waliyyika salawatuka alayhima wa as'aluka an taqtila bi a'da'aka wa a'da'a rasulik wa an tukrimani bihawani man syi'ta min khalqik wa la tahini bi karamati ahadin min awliya'ik. Allahumma ij'al li ma'ar rasul sabila hasbi Allah ma syaa Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa rasulihi khatamin nabiyyin wa alihi tahirin. Ini terjemahnya. Ya Allah, kepadamu aku sampaikan permohonanku. Barang siapa yang menyampaikan permohonannya kepada manusia, maka aku hanya akan menyampaikan permohonanku kepadamu saja. Aku akan mencari permohonanmu padamu saja. Tidak ada serikat bagimu. Aku bermohon dengan anugerahmu, keridhaanmu, supaya engkau sampaikan selawat kepada Muhammad dan ahli baitnya. Dan jadikanlah aku pada tahun ini orang yang pergi ke Masjidil Haram sebagai haji yang mabrur, yang diterima, yang suci,
yang mengikhlaskan kepadamu hajinya itu, supaya tentramlah hatiku, supaya engkau angkat derajatku, supaya engkau anugerahkan kepadaku kemampuan memelihara pandanganku, menjaga farjiku, menahan diriku dari segala yang diharamkan olehmu, sampai tidak ada pada diriku sesuatu yang menyebabkan aku mendahulukan yang lain selain taat kepadamu, takut kepadamu. Hatta la yakuna 'indi syai'un athara min ta'atik wa khashyatik wal 'amali bima ahbabta. Sampai tidak ada sesuatu yang lebih aku dahulukan. Tidak ada sesuatu pun yang aku dahulukan di atas ketaatanku kepadamu, takut kepadamu, mengamalkan apa yang kau cintai, meninggalkan apa yang kau benci dan kau larang, dan jadikanlah itu semua dalam keadaan mudah, sehat, dan selamat. Anugerahkan kepadaku, mensyukuri nikmatmu kepadaku, dan jadikanlah kematianku mati di jalanmu, di bawah bendera Muhammad nabimu dan wali'mu salawatuka alaihima. Dan aku bermohon agar engkau bunuh musuh-musuhmu dan musuh-musuh Rasulmu dengan perantaraanku, dan agar engkau muliakan aku dengan kehinaan orang-orang yang kau kehendaki dari makhlukmu, dan janganlah engkau hinakan aku dengan kemuliaan salah seorang di antara wali'mu. Ya Allah, berilah kepadaku jalan untuk bergabung bersama Rasul. Hasbi Allah, Masya Allah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Rasulullah khatamin nabiyyin wa alihi tahirin. Nah, itu doa-doa yang dianjurkan kalau kita berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Tentu saja doa-doa itu harus disertai dengan mengumpulkan bekal walaupun sedikit, walaupun seperti tidak ada maknanya. Lau anna ahadakum idza rabiha ribah akhadha minhu syai'an fa'ajalahu faqala hadha lil hajj. Fa idza rabiha akhadha minhu qala hadha lil hajj. Jadi sambil itu kalau dia dapat rezeki, ada keuntungan, sisihkan sebagian, hadza lil hajj. Ini untuk haji. Betapapun kecil, Tuhan akan memenuhi sisanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala melihat kesungguhan kita untuk melakukan ibadah haji. Pada haji saya yang pertama, saya haji tidak bersama istri. Suatu saat di Madinah saya menemukan 2 orang pasang suami istri. Lagi bingung karena dia tidak tahu jalan pulang. Akhirnya saya antar. Dari rumahnya dekat Al-Mustasqa, dekat rumah sakit. Dia kan tidak tahu jalan pulang, karena orang-orang yang haji itu adalah orang-orang yang luar biasa ya. Tanpa kemampuan bahasa asing sedikit pun, mereka berangkat ke sana dan tidak dites dalam bahasa Arab. Tentu saja ketika di sana tidak tahu jalan, dia tidak bisa tanya dengan bahasa Arab, tidak bisa. Kemudian dengan bahasa-bahasa lain juga orang-orang di situ tidak bisa. Dia tentu saja mencari orang-orang yang kira-kira wajahnya mirip dia. Mudah-mudahan kalau wajahnya mirip, itu bahasanya juga mirip. Itu pun tidak selalu, karena ternyata kita tegur, tahu-tahu orang Thailand, dan dia tidak ngerti apa-apa. Jadi tegur lagi satu saat, dari Vietnam. Jadi dia tanya, saya antar, nah di antar itu saya mengobrol dengan dia. Dari mana, dan pekerjaannya apa, ternyata orang Cimahi. Dia tanya juga dalam bahasa Sunda itu menarik saya. Bayangkan kepada semua orang dia tanya bahasa Sunda. Dikiranya bahasa itu bahasa internasional. Waktu dalam obrolan, dia ternyata pekerjaannya itu hanya tukang sapu di sebuah SD. Lah kok bisa naik haji dengan istri lagi, saya hanya sendirian. Padahal saya dosen waktu itu. Ini cuma tukang sapu. Dia cerita bahwa
seluruh keluarganya. Ketika sudah haji, tinggal dia saja yang belum haji karena keadaan ekonominya paling malang yang terus-terusnya itu. Tapi dia berniat untuk naik haji itu. Jadi dari penghasilannya yang kecil itu dia sisihkan untuk hadza lil hajj, dan menurut hadis ini. Ini untuk haji. Dan pada dia punya tanah kecil, tiba-tiba tanahnya itu dilewati jalan dan harganya melambung tinggi. Akhirnya dia bisa haji. Mungkin malah tabungannya hanya dipakai bekal aja, tidak dipergunakannya untuk haji, karena dia memperoleh penghasilan yang lebih besar. Terus saya katakan, Anda tunjukkanlah minat Anda untuk ibadah haji, Tuhan akan menyelesaikan sisanya. Believe me. Nah, kita lanjutkan, kita akan teruskan tentang pahala orang yang haji. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi laqiyahu a'rabi faqala lahu ya Rasulullah inni kharajtu uridu al-hajj. Rasulullah berjumpa dengan seorang A'rabi, seorang Arab dari dusun, dan berkata kepada Rasulullah, saya keluar bermaksud untuk haji. Tetapi karena sesuatu hal, saya tidak jadi haji. Perintahkanlah kepadaku untuk mengeluarkan harta yang kira-kira pahalanya sama dengan pahala orang yang haji. Kemudian Rasulullah memperhatikan dia dan berkata, coba kamu perhatikan Abu Qubais itu. Abu Qubais adalah gunung, ya. Kita nyebutnya di sini Jabal Qubais. Dahulu di Jabal Qubais itu, Abu Qubais itu, jemaah haji naik biasanya. Dari situ mereka berteriak memanggil saudara-saudaranya. Nah, dulu kalau orang mau naik haji, biasanya dititipi pesan, tolong panggil saya di sana. Jadi saya panggil dengan doa juga, tapi tafaulan, ya. Tafaul kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dulu Nabi Ibrahim setelah meninggalkan Hajar di situ, dan ya Nabi Ibrahim naik ke Jabal Qubais itu. Di satu tempat Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah hati manusia terpaut ke tempat ini. Tuhanku, aku tinggalkan keluargaku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman. Ya Allah, cenderungkanlah hati manusia untuk mencintai tempat ini. Lindungi manusia untuk mencari tempatnya. Dan sebuah hadis katanya seruan Ibrahim itu Allah keraskan suaranya sampai terdengar oleh seluruh makhluk di alam semesta ini. Mohon maaf selingan sedikit. Minggu ini akan terbit buku saya yang merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan dalam pengajian di sini. Sebagianlah itu seri yang pertama. Dan akan ada seri berikutnya karena pertanyaan Anda kan tidak berkurang. Karena sudah jadi penulis buku tanya jawab pertanyaan, karena akan terus menerus. Di antaranya ada yang bertanya, itu sebetulnya bukan bertanya, tetapi bukan membanding gitu, tapi membanting pendapat saya. Dia mengatakan ada seorang cendekiawan Islam sekarang ini, yang dahulu katanya pengikut yang sangat rasional, tapi sekarang tiba-tiba cerita tentang hal-hal yang tidak rasional. Jadi banyak cerita-cerita ajaib, ya. Jadi sudah mundur ini cendekiawan ini. Seperti mungkin kalau dia mendengar cerita ini Nabi Ibrahim berbicara, kemudian suaranya terdengar oleh seluruh alam semesta ini. Itu tahayul gitu. Sebetulnya orang-orang seperti itu maaf gitu ya, 1000 maaf. Itu dalam bahasa Inggris disebut pedantic. Pedantic adalah orang yang sok cerdas, tapi sebetulnya tidak cerdas. Jadi sok rasional,
tapi sebetulnya tidak rasional. Dan itu sebenarnya bukan jawaban saya, itu jawaban pedantik juga. Nah itu kata, kamu lihat itu Jabal Jubais itu, sekiranya Jabal Jubais itu diubah menjadi emas yang kemerah-merahan dan kau infakkan di jalan Allah, emas sebesar Jabal Jubais itu, Anda membayangkannya infak dengan emas sebesar Jabal Jubais itu, Anda harus bayangkan dalam situasi moneter sekarang ini. Ada orang infak dengan berapa gram emas itu kan untuk membantu menyelamatkan negeri ini. Jadi saya mungkin akan berkata, sekiranya kamu menginfakkan emas untuk menyelamatkan krisis moneter ini sebesar gunung Galunggung, tidak bakal selesai ini krisis moneter. Itu bukan hadis gitu ya. Nah Nabi berkata, sekiranya engkau menafkahkan sebesar Jabal Jubais emas di jalan Allah, dia tidak akan sampai kepada pahala orang yang melakukan haji. Innal hajja idza akhadha fi jihadihi lam yarfa' syai'an wa lam yada'hu illa kataballahu lahu asharu hasanat wa maha anhu asharu sayyi'at wa rafa'a lahu asharu darajat fa idza rakiba ba'ira lam yarfa' khaffan wa lam yada'hu illa kataballahu lahu mithla dhalik fa in tafa bil bait kharaja min dhunubihi fa idza sa'a baina as-safa wal marwah kharaja min dhunubihi فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه قال فعدد رسول الله صلى الله عليه وآله كذا وكذا موقفا إذا وقف الحج خرج من ذنوبه ثم قال أنى لك أن تبلغ ما يبلغ الحج قال أبو عبد الله عليه السلام ولا tuktabu alaihi dhunubu arba'ata ashhurin wa tuktabu lahu alhasanatu illa ayyatiya bikabiratin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang haji sudah mempersiapkan bekalnya, sudah memberangkatkan ininya, sudah berangkat, dia tidak mengangkat sesuatu atau menurunkan sesuatu kecuali Allah tuliskan 10 kebaikan. Allah hapuskan 10 kejelekan, Allah hapuskan 10, Allah angkat 10 derajat untuk setiap gerak yang dia lakukan dalam perjalanan itu. Apabila dia mengendarai kendaraannya, maka tidak diangkat atau tidak turun kecuali Allah tuliskan semisal itu juga. Apabila dia tawaf di Baitullah, keluar dari dosa-dosanya. Apabila dia sa'i antara Safa dan Marwah, keluar dari dosa-dosanya. Apabila wukuf di Arafah, keluar dari dosa-dosanya. Apabila dia wukuf di Masy'aril Haram, keluar dari dosa-dosanya. Apabila dia melempar jumroh, keluar dari dosa-dosanya. Dan Rasulullah menyebut tempat itu satu demi satu, sambil tidak henti-hentinya menyebut kharaja min dzunubik, keluar dari dosa-dosanya. Kemudian beliau berkata, apa ada pahala yang mencapai pahala orang yang haji seperti itu? Kemudian Abu Abdullah berkata, dan buat orang yang haji setelah melakukan ibadah haji tidak dituliskan dosa-dosanya selama 4 bulan dan dituliskan segala kebaikannya. Tidak dituliskan dosa-dosanya dan dituliskan segala kebaikannya selama 4 bulan asalkan dia tidak melakukan dosa besar. Illa ayatiya bikabiratin. Nah, itu tentang pahala orang-orang yang haji. Sambil menggunakan kesempatan ini untuk mendorong kita untuk beribadah haji. Man mata fi tariqi Makkah zahidan aw ja'iyan amina min al-faza'il akbari yaum al-qiyamah. Siapa yang mati dalam perjalanan ke Mekah untuk haji atau umrah, zahidan aw ja'iyan, sedang berangkat atau ketika pulang dia meninggal dunia, amina minal faza'il akbari yaumal qiyamah, dia akan diselamatkan dari bencana besar pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain, inna sa'ima la yajri alaihi al-qalamu hatta yuftira ma lam ya'ti bi syai'in
yanqusu sawmahu wa innal hajja la yajri alaihi al-qalamu hatta yarji'a ma lam ya'ti bi syai'in yubtilu hajjahu. Ketika orang sedang berpuasa, itu qalam yang mencatat kejelekan dia dihentikan. Jadi tidak dihentikan dia dari catatan segala dosanya sampai dia berbuka, selama dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, yang mengurangi puasa. Seorang haji juga dihentikan qalam untuk menuliskan kejelekannya sampai dia kembali, selama dia tidak membatalkan hajinya. Orang-orang yang haji adalah tamu-tamu Allah. Al-haji wal mu'tamiru waqdullahi in sa'aluhu a'tahum wa in da'uhu ajabahum wa in sata'u sata'ahum wa in sakatu ibtada'ahum wa yu'awwiduna bighayri alf-alf-dirham. Seorang haji dan seorang yang umroh adalah tamu-tamu Allah, delegasi Allah. Jika mereka memintanya, Allah akan memberi. Jika mereka berdoa, Allah akan menjawab doanya. Jika mereka meminta pertolongan, Allah akan berikan pertolongan kepadanya. Kalau dibacanya tanpa tasdid, wa in syafa'u. Jika mereka minta untuk diberikan kesempatan mendoakan orang yang lain, Allah akan berikan itu kesempatan. Jika dia tidak berdoa pun, Allah akan memulai dengan memberikan anugerahnya, dan Allah akan ganti dia dengan ribuan dirham sebagai pengganti nafkah haji. Inna dhayfallah azza wa jalla rajulun hajja wa tamara fa huwa dhayfullah hatta yarji'a ila manzilih wa rajulun kana fi salati fa huwa fi kanatillahi hatta yansarifa wa rajulun zara akhal mu'mina fillahi azza wa jalla fa huwa za'irullah fi ajli thawabih wa khazaini rahmatih. Sesungguhnya tamu Allah azza wa jalla adalah seseorang yang haji atau umroh. Dia adalah tamu Allah sampai kembali ke rumahnya. Seorang yang sedang melakukan salat, dia berada dalam perlindungan Allah sampai dia selesai salatnya. Orang yang berkunjung kepada saudaranya yang mukmin, dia sedang berkunjung kepada Allah untuk memperoleh jamuan pahalanya dan perbendaharaan rahmatnya. Kemudian hadis berikutnya, orang yang mengurus keperluan keluarga haji yang ditinggalkan. Man khalaqa hajjan fi ahlihi wa malihi kana lahu ka ajrihi hatta ka'annahu yastalimal hajar. Barang siapa yang mengurus keperluan keluarga haji yang pergi, keluarganya ditinggalkan, dia jaga keluarganya dalam hartanya dan keluarganya, maka dia mendapat pahala sama seakan-akan dia pun ikut, dia mendapat pahala haji. Orang yang haji itu sampai sama seakan-akan dia pun mencium hajar aswad. Man khalaqa hajjan aw mu'tamiran fi ahlihi bi khairin ba'dahu kana lahu ajrun kamilun mithla ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Barang siapa yang menggantikan seorang yang haji atau yang umroh dalam urusan keluarganya untuk mengurus kebaikan sepeninggalnya, maka baginya pahala yang sempurna sama seperti pahala yang haji itu, tanpa mengurangi pahala yang haji itu sedikit pun. Dan saya amanatkan ini urusan saya di sini, yaitu pengajiannya. Seperti diamanatkan tadi, urusan pengajian ini saya amanatkan kepada Anda. Keluarga saya juga kalau mau dijaga boleh dari jauh aja. Saya tinggalkan ini. Nah, kalau Anda urus ini, jemaah pengajian ini Anda urus baik-baik, padahal saya haji dan Anda mengurus apa yang saya tinggalkan itu, Anda dapat pahala sama seperti saya yang haji ini, tanpa mengurangi pahala saya sedikit pun. Jadi kalau nanti ngaji sesudah ini, pahalanya 2 kali. Sekarang cuma 1 kali. Pahala ikut ngaji aja. Nanti pahala ikut memelihara urusan yang baik yang saya tinggalkan. Termasuk memelihara matahari, memelihara matahari. Itu urusan yang saya tinggalkan juga. Sekarang orang yang memberikan bekal kepada orang yang haji.
Saya hanya baca hadis ini satu saja karena khawatir Anda merasa saya sangat berkepentingan dengan itu. Man jahaza hajan aw jahaza ghazian aw khallatahu fi ahlihi aw aftara sha'iman falahu mithla ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Barang siapa memberi bekal kepada haji atau memberi bekal kepada orang yang berjuang di jalan Allah. Inna idza qadamna Makkah zahaba ashabuna yatufuna wa yatrukuni ahfazu mata'ahum qala anta a'zamuhum ajra. Kami ini kalau datang ke Mekah, kawan-kawan kami pergi tawaf dan meninggalkan aku menjaga barang-barang mereka. Anta a'zamuhum ajra. Kamu lebih besar pahalanya dari yang tawaf itu. Tapi karena dia mengurus kepentingan orang yang tawaf. Zamaltu Muhammad bin Musadif falamma dakhalna Madinah i'talaltu fakana yumdi ila al-masjid wa yad'uni wahdi fashakawtu dhalika ila Musadif fa akhbara bihi Aba Abdullah alaihi salam fa arsala ilayhi qu'uduka 'indahu afdalu min salatika fil masjid. Dari Marazim bin Muhammad, dia berangkat haji bersama Muhammad bin Musadif. Ketika masuk ke Madinah, Marazim sakit dan sekawannya langsung pergi ke masjid dan meninggalkan yang sakit itu sendirian. Oleh orang itu diadukan kepada Abu Abdullah. Kemudian Abu Abdullah berkata kepada orang itu yang meninggalkan yang sakit itu, qu'uduka 'indahu afdalu min salatika fil masjid. Engkau duduk berkhidmat kepada orang yang sakit itu lebih utama dari salatmu di masjid. Sebetulnya ini mengajarkan kepada orang yang haji untuk membantu sesama yang haji itu, berkhidmat kepada orang-orang yang haji itu. Nanti kita akan temukan dalam pengalaman haji bagaimana orang-orang yang haji itu bukan saja tidak mau berkhidmat kepada orang lain, mereka seringkali mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Watak-watak binatangnya muncul dalam perjalanan. Karena itu diajarkan banyak-banyaklah berbakti kepada orang-orang yang haji itu. Sekarang orang rame-rame ingin dilayani dalam ibadah haji itu. Kemudian ini hadis, badiru bis salami alal haji wal mu'tamir wa musafahatahum min qabli an tukhalituhum dzunub. Segeralah kamu mengucapkan salam kepada yang haji dan yang umrah. Salamilah mereka sebelum mereka dicampuri dengan dosa. Sekarang orang yang beribadah haji untuk yang lain. Lilladhi yahujju an rajulin ajrun wa thawabu asra hujaj. Buat orang yang haji, buat yang lain, barang siapa yang haji buat orang yang lain, pahala dan ganjaran sama seperti melakukan 10 kali haji. Jadi kalau kita haji untuk diri kita sendiri, pahalanya 1 haji. Tapi kalau kita menghajikan orang lain, kita dapat pahala 10 ibadah haji. Mengapa? Karena ketika kita menghajikan orang lain, kita melakukan 2 kebajikan sekaligus. Kita haji dan kita berkhidmat kepada orang lain. Jadi karena itu, misalnya yang punya orang tua menghajikan orang tuanya, atau keluarganya dia hajikan, itu pahalanya sama seperti yang melakukan pahala 10 haji, 10 ibadah haji. Kemudian usyriku abawayya fi hajjati, qala na'am. Qultu usyriku ikhwati fi hajjati, qala na'am. Inna Allah 'azza wa jalla ja'ilun laka hajjan wa lahum hajjan wa laka ajru li silatika iyyahum. Qultu fa atufu anir rajuli wal mar'ati wa hum bil Kufa, qala na'am. Taqulu hina taftatihu at-tawaf, Allahumma taqabbal min fulan alladhi tatufu anhu. Tanyakan kepada Imam Ja'far As-Shadiq,
saya menyertakan kedua orang tuaku di dalam hajiku. Boleh tidak? Boleh. Saya menyertakan saudara-saudaraku di dalam hajiku. Boleh. Karena Allah Azza wa Jalla memberikan bagimu haji dan bagi mereka juga haji. Dan bagimu ada tambahan pahala karena menyambungkan persaudaraan kamu dengan mereka. Lalu aku berkata, aku pernah tawaf untuk seseorang laki-laki dan perempuan yang ada di Kufah. Dia sendiri tidak ikut tawaf, tapi aku hadiahkan tawaf itu buat dia. Naam, tidak boleh. Dan ucapkanlah ketika engkau memulai tawaf, ya Allah, terimalah ini tawaf buat si fulan ibnu fulan. Sa'altuhu anni rajuli yahujju fayaj'alu hajjatahu wa umratahu wa ba'da tawafih li ba'di ahli wa huwa anhu ghaibun bi baladin akhar. Fayanqusu dhalika min ajrih? La, hiya lahu wa li sahibihi wa lahu ajrun siwa dhalik bima wasal. Qultu wa huwa mayyitun hal yadkhulu dhalika alayh? Qala na'am. Hatta yakuna maskhutan alayhi fayughfaru lahu aw yakuna mudayyiqan alayhi fayuwassa alayhi. Qultu faya'lamu huwa fi makanihi in 'amila dhalika la yaqala na'am wa in kana nasiban yanfa'u dhalik. Qala na'am yukhaffafu anhu. Aku bertanya tentang seseorang yang haji, kemudian dia persembahkan haji dan umrohnya atau sebagian tawafnya kepada sebagian keluarganya, dan keluarganya itu ghaib di baladin akhar, jadi tidak ada di situ, berada di negeri yang lain. Apakah itu mengurangi pahalanya? Tidak. Dia dapat pahala, juga pahala bagi orang yang dikirimkannya, dengan pahala tambahan karena dia menyambungkan silaturahmi. Bagaimana kalau pahala itu dikirimkan kepada mayit yang sudah meninggal dunia? Apakah itu juga sampai? Naam. Sampai kalau ada mayit itu sedang dimurkai Allah, Allah ampuni dosanya. Atau kalau kuburannya sedang disempitkan, Allah perluas kuburannya. Atau bagaimana kalau dia ini nasiban, nawasib, orang yang membenci keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita kirimkan itu kepada orang membenci Ahlul Bait. Apa ada pahala juga? Ada. Dia akan diringankan siksanya di alam kuburnya. Jadi, nah di sini juga disebutkan bisa disebutkan kepada, bahkan untuk satu ibadah tawaf misalnya, kita sebutkan, disampaikan untuk semua, beberapa orang. Jadi bisa ini untuk si fulan ibnu fulan, ini. Itu pahalanya sampai kepada mereka. Jadi tidak perlu untuk satu orang saja, tapi juga untuk orang-orang yang lain juga, ya. Mana di sini itu tadi ada doanya supaya disampaikan kepada yang lain-lain itu. Oh ya, ini misalnya sesudah tawaf, kemudian salat 2 rakaat, kemudian dia berdoa, Allahumma inna hadat tawafa wa hataini rak'ataini an abi wa ummi wa an zawjati wa an waladi wa an hammati wa an jami'i ahli baladi hurrihim wa amrihim wa abiyadihim wa aswadihim. Jadi setelah sholat sunat, tawaf sunat, kita kemudian sholat sunat tawaf, kemudian kita hadiahkan, ya Allah, sampaikanlah tawaf ini dan kedua rakaat yang sudah lakukan ini untuk bapakku, ibuku, istriku, anak-anakku, paman-pamanku, semua ahli negeriku, baik yang merdeka maupun yang budak, baik yang putih maupun yang hitam. Itu didoakan semua. Ini mestinya para jemaah haji sekali-kali gitu juga mendoakan jemaah haji itu, antara lain juga menghadiahkan ibadah-ibadah haji itu kepada keluarganya. Saya juga mungkin berdoa begitu juga buat pengunjung pengajian saya, baik yang merdeka maupun yang budak, baik yang putih maupun yang hitam. Di sini ada beberapa hadis lagi yang tidak akan saya baca berkenaan dengan sebaiknya kita, bukan sebaiknya, seharusnya haji dengan harta yang halal. Sebaiknya haji itu dipenuhi dengan keikhlasan.
melazimkan keikhlasan dalam beribadah haji, kemudian memperhatikan makna-makna yang terpenting dari ibadah haji yang disebut asrori haj. Saya tidak akan bacakan hadis-hadis itu. Saya sebetulnya berangkat naik haji karena diongkosi oleh orang lain ya. Dan menurut saya mungkin baru kali ini saya haji benar-benar dengan harta yang halal. Itu asli, betul halal, diberi orang lain. Kalau saya mengumpulkan, kadang-kadang rezeki itu mungkin diambil dari yang tidak halal. Kalau saya berangkat mengongkosi sendiri, ada yang tidak halal itu. Barangkali ya. Ada yang tidak halal, bukan barangkali lah, pasti mungkin. Tapi ini dibiayai orang lain. Jadi sekarang saya bersyukur betul. Paling tidak satu jaminan saya. Ongkos naik haji saya ini halal semua. Bahkan kemarin ini saya bukan saja ya diongkosi dengan ongkos yang mahal, ONH plus $8.000. Jadi 80 juta kalau sekarang. Hampir-hampir saya terpikir mendingan duitnya. Tetapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis tadi itu disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita ngambil duit itu tidak jadi pakai haji, tapi dipakai untuk memenuhi keperluan apa saja. Itu katanya kita akan lihat orang haji itu sudah pulang, kepalanya mereka sudah gundul, keperluan kita belum terpenuhi. Itu kan dalam hadis itu. Kemarin itu saya dibekali lagi untuk katanya ini ongkos di perjalanan. Saya dikasih beberapa amplop, satu untuk ongkos di perjalanan nanti di Mekah, satu lagi ini karena untuk meninggalkan keluarga. Karim, ini semua halal ini, semua dikasih. Saya buka yang untuk ke Mekah, ini saya kabarkan nikmat ini hanya untuk memberikan contoh orang yang haji dengan nafkah yang betul-betul halal. Dan orang seringkali bingung, apa ada katanya di dunia ini sekarang yang bisa betul-betul hartanya itu halal betul yang dipakai haji itu. Ada, ini contohnya ya. Saya meninggalkan keluarga juga dari barang yang sangat halal karena diberi juga itu untuk meninggalkan keluarga. Kemudian saya juga dapat bekal ketika saya buka untuk bekal saya di Mekah itu dolar. Senang betul karena dolarnya banyak. Ada saya dapat $1.000. Ini sambil seperti pengumuman saja di Atanwir kepada yang nyumbang $1.000. $1.000 jadi artinya 10 juta. Ini saya bilang tapi dasar saya rakus. Setelah saya dapat itu, ini baru dari satu orang ya. Belum lagi dari yang lain lagi. Padahal saya sebetulnya sudah berniat seperti biasa. Saya kalau haji saya bawa koper kecil aja, tidak bawa barang-barang banyak. Pulang juga bawa koper kecil aja, tidak bawa barang yang banyak. Saya tidak mau dibebani dengan keperluan dunia. Jadi juga duit biasanya sederhana saya. Dan saya sudah mikir saya tidak akan bawa duit. Kalaupun ada saya tinggalkan aja untuk keluarga atau untuk menolong saudara-saudara kita yang kesulitan sembako sekarang ini. Jadi saya tidak akan bawa bekal. Alasan saya tidak bawa bekal, pertama saya tidak akan belanja apa-apa sebagai oleh-oleh untuk keluarga. Dan ada alasan saya kalau tidak beli oleh-oleh, emang tidak bawa duit. Saya kalau bepergian ke luar negeri jarang bawa bekal. Tanya istri saya. Istri saya selalu kecewa karena kalau dia buka koper paling itu oleh-olehnya itu buku yang tidak bisa dia manfaatkan karena dia tidak ngerti. Itu juga untuk mengurangi beban. Tadinya begitu, saya tidak akan bawa duit apa-apa. Toh dalam ONH Plus itu makanan dijamin, makannya di restoran hotel juga, angkutan, semua mau mengeluarkan biaya untuk apa lagi? Untuk rokok, saya tidak pernah merokok. Ya itu semua dijamin, jadi saya tidak akan bawa duit. Tapi karena itu dibekali dan dia sudah menyebutkan ini untuk bekal di Mekah, kepaksa harus saya bawa. Itu istri saya mengatakan, kalau gitu tinggalin aja ini juga. Udah, soalnya amanat. Yang titipnya itu katakan ini untuk bekal di Mekah. Ya. Kemarin itu, pada satu pengajian, saya berada di belakang. Sambil mendengarkan yang memberikan pengajian itu, saya berada di belakang. Ada kawan saya di situ dahulu dari Unpad.